Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadian Muhammad Akbar, NRP 23 2017 094. Bermaksud membuat video tutorial atau lobby seperti tugas ketiga dari mata kuliah Geosat 2. Tugasnya itu membuat video mengenai pengolahan data pengamatan GPS. Yang pertama itu pengamatan GPS metode radial, dan kemudian yang kedua itu metode jaring. Nah, yang video pertama ini saya akan mempresentasikan pengolahan data pengamatan GPS metode radial. Hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai softwarenya. Di sini terdapat 3 software yang akan digunakan dalam pengolahan data. Yang pertama itu ada HGO, kemudian yang kedua ini ada HDS 2003, dan yang terakhir itu ada Trimble. Nah, untuk langkah pertama kita menggunakan software HGO terlebih dahulu. Perlu diketahui, software HGO ini diperuntukkan untuk mendapatkan data navigasi. Mengapa? Karena pada pengamatan GPS di lapangan, data navigasi dari GPS tersebut tidak dapat digunakan. Jadi harus didapatkan melalui pengolahan di software HGO ini. Langsung saja ke new project, kemudian sesuaikan namanya, dan explore, simpan penyimpanan. Oke saja, di cancel. Nah, akan keluar form koordinat. Pada menu ellipsoid perlu diperhatikan source ellipse yang digunakan yaitu WGS 1984. Kemudian target ellipse-nya pun sama, WGS 1984. Lanjut ke menu projection. Untuk metode ganti menggunakan transverse mercator. Jika sudah, oke saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu ke menu tool, kemudian SP3 gate. Nah, karena di sini terdapat kekurangan atau tidak dapat membuka tool SP3 gate, akan saya perjelas, dan mungkin nanti akan saya edit, terdapat gambar yang akan ditampilkan. Untuk di menu SP3 gate ini akan keluar form, yaitu pada tanggal berapa pengamatan dilakukan itu ditentukan, kemudian sampai sebulan ke depan. Misalkan diisi itu pada tanggal 14 Maret pertama pengamatan, kemudian sampai 14 April, 1 bulan ke depannya. Nah, jika sudah, dilihat di sebelah kanan ada tertulis final SP3, itu yang dipilih. Kemudian jika sudah, start saja, tunggu hingga tulisan 2/2 menjadi 0/2. Nah, jika sudah menjadi 0/2, kemudian penyimpanannya disesuaikan juga. Jika sudah, berarti data navigasi sudah didapatkan. Bisa dilihat kurang lebih data navigasi akan seperti ini. Nah, bentuknya ini, tipe filenya 20 and file. Nah, data navigasi sudah didapatkan. Kemudian jika sudah didapatkan data navigasi, kita lanjut ke pengolahan data GPS-nya. Di yang pertama itu HDS 2003. Nah, perlu diketahui di HDS 2003 ini yaitu tujuannya untuk mengubah format RAW data dari GPS-nya, data RAW di-convert ke data RENEX. Nah, tujuan software ini yaitu mengkonvert data RAW menjadi data RENEX, sehingga bisa diolah di software Trimble selanjutnya. Nah, caranya itu di file, new, project ya, di sini. Sini misal to RENEX. Nah, ini filenya juga misalkan sesuai dengan file sebelumnya, jadi tidak sembarangan menyimpan gitu. Jadi mencari data pun tidak sulit.
Oke, kemudian oke saja. Ini di cancel. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita tinggal import datanya. Klik file, import. Nah, ini format yang dipilih. ZHD, double klik saja. Nah, kita cari data hasil pengamatan di lapangan yang telah di-download ya tentunya dari alat GPS. Kebetulan saya menyimpannya di sini. Nah, ini data GPS. Ada di GPS pertama yaitu base, kemudian open, dan berlaku untuk data-data lainnya. Langkahnya sama. Nah, jika sudah, akan tampil data yang kita import itu. Ini merupakan posisi dari GPS yang telah diamati. Ini masih berupa planimetris ya, posisi 2 dimensi. Nah, langkah berikutnya yaitu dengan mengedit database-nya. Kita bisa masuk ke list, kemudian edit. Nah, untuk fixed-nya kita hapus point ZHD-nya. Ini berlaku untuk semua data. Nah, jika sudah, kita langsung mengedit data tingginya. Dan tentunya ada data tambahan dari asisten ya. Nah, ini data tambahannya itu merupakan data tinggi alat, kemudian ini koordinat base. Ini nanti untuk pengolahan di Trimble ya. Jadi kita akan menggunakan data tinggi dulu, yaitu di Percamanik, tingginya 1.635. Kemudian base tingginya 1.570. Kemudian di Cukang Kawung tingginya 1.650. Selanjutnya di TNS. Ini poinnya tingginya 1.700. Kemudian terakhir itu di lapang putar ya. Tingginya itu 1.575. Nah, jika sudah semua, seperti yang saya bilang di awal tadi, tujuan dari pengolahan data di software HDS 2003 ini yaitu untuk mengkonvert format data yang asalnya raw menjadi remix. Nah, caranya ini jika sudah diimport, kemudian diedit, dan termasuk edit yang lainnya, tinggal blok saja langsung semua datanya, kemudian klik kanan, convert to remix. Nah, data hasil convert bisa dilihat dari folder project yang sudah dibuat sejak awal. Nah, ini kita lihat remix. Nah, jadi kita tadi mengimport 5 data, maka hasil ekspornya menjadi 10 data. Bisa dilihat ini N untuk navigasi, O untuk observasi. Jadi dari satu data akan menjadi 2 data.
yang satunya navigasi, kemudian yang satunya lagi untuk observasi. Nah, jadi seperti itu pengolahan data di software HDS 2003. Selanjutnya pengolahan data di Trimble Business Center. Itu merupakan software terakhir dalam pengolahan data pengamatan GPS metode radial. Nah, langsung saja ke langkah-langkahnya, yaitu new project. Nah, jika sudah akan berubah tampilan seperti ini. Kemudian langsung saja hal yang pertama dilakukan yaitu mengubah sistem koordinat. Kita bisa lihat logo di sebelah sini, change coordinate system. Kita klik saja. Nah, di sini sebetulnya saya sudah melakukan pengolahan data sebelumnya, jadi ada sistem koordinat yang sudah dapat digunakan, tapi akan saya jelaskan dari awal dari mana kita akan menggunakannya, yaitu pertama itu UTN, kemudian pilih 48 South, next. Next. Nah, kemudian ini no GeoIn model, kemudian finish. Nah, jika sudah mengubah sistem koordinat, langkah selanjutnya yaitu mengimport data Renex tersebut yang telah dilakukan diolah di software HDS 2003. Langsung saja import. Nah, kemudian untuk mencari folder tersebut bisa klik yang kotak dengan titik 3 ini, folder yang tentunya penyimpanan hasil convert to Renex tadi ya. Oke. Oh, dan catatan juga ya, untuk ini merupakan data ephemeris atau data navigasi yang telah diolah di software HGO, software yang pertama. Itu kita simpan di folder yang telah di convert ke Renex. Jadi kita satukan. Kenapa? Agar ketika mengimport data di software Trimble ini dapat terintegrasi. Kita ulang ya. Nah, jadi sudah ada ya data navigasinya. Data yang diimport adalah data dengan nama yang observasi, dan ditambah data navigasi yang telah diolah di software HGO pertama. Di totalnya ada 6 data yang kita import. Oke, sudah, klik import. Nah, akan muncul form seperti ini. Kemudian pilih antena. Nah, untuk manufaktur ini kita ubah menjadi Trimble. Ini berlaku untuk semuanya.
semua data. Jika sudah semua diganti dengan Trimble, klik OK. Ini kita no saja. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari pengamatan GPS, posisi GPS pada saat pengamatan. Kemudian kita buka poin, kemudian kita pilih yang base. Kita klik kanan, kemudian add koordinat. Nah, koordinat ini bisa kita dapatkan dari data tambahan yang telah diberikan oleh asisten. Nah, ini merupakan data koordinatnya. Kita kopikan saja. Nah, untuk kotakkan datanya ini kita ubah menjadi control quality untuk keduanya. Nah, jika sudah, kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengeditan atau pemilahan sinyal, yaitu sinyal tersebut yang mana sinyal yang ditangkap ketika pengamatan berlangsung. Kita buka session, kemudian nah di sini sinyal yang kita edit itu sinyal yang beracuan langsung dari base. Jadi hanya terdapat 4 data, itu base Arcamanik, base Puter, base ITN, base Cukang Kaum. Nah, jika sudah, kita lanjut ke pengeditan sinyal, itu dengan mengklik kanan dari data session tadi, kemudian session editor. Kita perbesar. Nah, di sini terdapat gambar sebuah garis, ya, ada yang biru dan ada yang hijau, itu menandakan kualitas dari penangkapan sinyal tersebut. Sinyal dikatakan baik jika kedua garis tersebut berdampingan, dan jika salah satunya tidak ada atau keduanya pun tidak ada, maka dapat dikatakan sinyal itu buruk atau kemungkinannya tidak tertangkap oleh alat GPS. Nah, jadi kita tujuannya akan menghapus sinyal yang buruk tersebut dengan cara dengan menggeser di blok.
lakukan step yang sama pada data yang lain, dan jika sudah tinggal oke saja, dan kemudian inilah hasil dari pemrosesan pemilihan sinyal. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mengklik semua data yang telah di session editor tadi, kemudian klik kanan, lalu pilih proses baseline dan yes. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ini berikut merupakan data dari hasil proses baseline. Nah, jadi itu semua merupakan tahap-tahap pengolahan data pengamatan GPS metode diferensial dan yang diakhiri dengan software Trimblers, dan datanya dapat di download dalam bentuk PDF atau dapat dilihat terlebih dahulu di report, kemudian pilih point list. Nah, ini merupakan data koordinat dari setiap titik pengamatan. Dapat dilihat hasil dari pengolahan. Kemudian juga proses baseline dapat dilihat kualitasnya, karena tadi ada proses pemilihan sinyal atau editing sinyal di session editor. Nah, ini berikut merupakan hasil dari proses editing sinyal. Dapat dilihat kualitas penangkapan sinyal oleh alat GPS, dan kemudian data tersebut dapat di-download ke dalam format PDF maupun Excel dan lain sebagainya. Data tersebut bisa dipakai untuk data sekunder sebuah informasi ya. Nah, jadi berikut tahapan-tahapan sampai terakhir tahapan mendownload data hasil pengolahan dari pengamatan GPS di lapangan. Dan ini merupakan peta 2D ya, 2 dimensi dari planimetris hasil pengamatan, dapat disajikan dalam bentuk petanya. Mungkin sekian dari presentasi hasil pengolahan data pengamatan GPS metode radial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan insya Allah karena pembelajaran ini saya mendapatkan ilmu lebih, yaitu ilmu praktek baik di lapangan maupun pengolahan datanya menggunakan software-software yang telah digunakan, yaitu ada HGO, HDS 2003, dan yang terakhir adalah TBC. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.